Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Pinky Rastia Nurfadila dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai masa kejayaan Islam. Nah, jadi terbagi menjadi dua. Pertama ada periodisasi sejarah Islam. Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar, yaitu sebagai berikut. Periode klasik, tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Periode klasik merupakan periode kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu 1. Fase ekspansi dan integrasi, tahun 650 sampai dengan 1000 Masehi. 2. Fase disintegrasi, tahun 1000 sampai dengan 1250 Masehi. Selanjutnya, periode pertengahan. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang dibagi ke dalam 2 fase, yaitu fase kemunduran tahun 1250 sampai 1500 Masehi dan fase munculnya ketiga kerajaan besar tahun 1500 sampai dengan 1800 yang dimulai dengan zaman kemajuan tahun 1500 sampai 1700 Masehi dan zaman kemunduran tahun 1700 sampai dengan 1800 Masehi. Kemudian yang terakhir periode modern tahun 1800 sampai dengan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Nah, yang kedua, masa kejayaan Islam. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 sampai dengan 1250 Masehi. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada sekitar tahun ini merupakan periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat 2 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. 1. Masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, sosial, dan bidang militer. 2. Masa Bani Abbasiyah. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, kalau tadi pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam, sedangkan pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Nah, tentu saja kemajuan umat Islam baik pada masa Bani Umayyah maupun Bani Abbasiyah terjadi tidak secara tiba-tiba. Akan tetapi ada penyebabnya, yaitu disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu sebagai berikut. 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. 2. Ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. 4. Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Next, faktor eksternal. 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Selain faktor tersebut, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal.
2. Melaksanakan isi hadis. Banyak sekali hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari ilmu filsafat Yunani. Dari gerakan-gerakan tersebut, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, yaitu sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Antara lain, Al-Kindi, beliau wafat tahun 873 Masehi, Al-Farabi, wafat tahun 916 Masehi, Ibnu Bajjah, wafat tahun 887 Masehi, dan seterusnya. 2. Bidang kedokteran. Jabir bin Hayyan, Hurain bin Ishaq, wafat tahun 878 Masehi, Tabib bin Qurra, beliau wafat tahun 901 Masehi, dan Ar-Razi atau Raziz tahun 873 Masehi. 3. Bidang matematika. Ada Umar Al-Furqan Al-Khwarizmi. Bidang astronomi Al-Farizi, beliau merupakan pencipta astrolabe. 3. Bidang seni ukir Badr dan Tarif tahun 976 Masehi. Dan ilmu hadis ada Imam Bukhari 1904 sampai 256 Hijriah, Imam Muslim wafat tahun 231 Hijriah, dan Ibnu Majah wafat tahun 273 Hijriah. Demikian yang dapat saya uraikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.